Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Yurai. Di sini saya ingin menjawab tugas atau UTS mata kuliah rekayasa perangkat lunak sistem informasi. Langsung saja. Nomor 1, tahapan atau fase dalam SDLC. Perencanaan sistem atau yang disebut sistem planning lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem feasibility study. Aktivitas-aktivitas yang ada meliputi 1. Pembentukan dan konsolidasi tim pengembangan. Yang kedua, mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan. Yang ketiga, ada mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem. Yang keempat adalah menentukan dan evaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem. Dan yang kelima adalah menentukan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. 1. Analisis sistem. Pada tahap ini, sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Hasil analisis berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaruan yang dapat diterapkan. Bagian ini termasuk dalam bagian perencanaan. Bagian lain yang termasuk dalam perencanaan ialah alokasi sumber daya, perencanaan kapasitas, penjadwalan proyek, dan estimasi biaya dan penetapan. Dengan demikian, hasil dari tahapan perencanaan ialah rencana proyek, jadwal, estimasi biaya, dan ketentuan. Idealnya, manajer proyek dan pengembang dapat bekerja maksimal pada tahap ini. Analisa sistem adalah tahap di mana dilakukan beberapa aktivitas, yaitu 1. Melakukan studi literatur untuk menentukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem. Yang kedua, brainstorming dalam tim pengembang mengenai kasus mana yang paling tepat dimodelkan dengan sistem. Yang ketiga, mengklasifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus tersebut. Yang keempat, analisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan-batasan sistem. Dan yang kelima, mendefinisikan kebutuhan sistem. Yang kedua, ada perancangan sistem. Tahapan ini menghasilkan prototipe dan beberapa output lain meliputi dokumen, pre-design, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Setelah spesifikasi, kemudian dilakukan perancangan sistem sebagai tahapan kelanjutannya. Tahapan ini ialah tahap di mana seluruh hasil analisis dan pembahasan tentang spesifikasi sistem diterapkan menjadi rancangan atau cetak biru sebuah sistem. Tahap ini disebut sebagai cetak biru, di mana sistem sudah siap untuk dikembangkan mulai dari implementasi, analisis sistem, tenaga pendukung sistem yang akan dikembangkan. Pada tahap ini, fitur dan operasi-operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan adalah menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem, dan kemudian ada menganalisa data dan membuat skema database, dan terakhir ada merancang user interface. Yang ketiga, ada implementasi sistem. Tahap berikutnya adalah implementasi, yaitu mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya dan melakukan uji coba. Dalam implementasi dilakukan aktivitas-aktivitas, yaitu pembuatan database, pembuatan aplikasi, pengujian dan perbaikan aplikasi. Dan yang keempat, ada pemeliharaan sistem. Dilakukan oleh admin yang ditunjukkan untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasi diri sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang kedua ada
perbedaan model pengembangan perangkat lunak dengan waterfall, RAD, prototype, incremental, dan spiritual. Model waterfall sistem kerjanya yaitu proyek dibagi menjadi beberapa fase yang beruntun dengan beberapa tumpang tindih dan flashback diterima antar fase. Nah, penekanan pada perencanaan, jadwal waktu, target, dan implementasi dari keseluruhan sistem pada satu waktu. Nah, konsepnya yaitu ada kontrol ketat dijaga selama umur proyek melalui dokumentasi tertulis luas, review formal dan persetujuan oleh pengguna, dan manajemen informasi teknologi yang terjadi pada akhir fase yang belum mulai tahap berikutnya. Yaitu ada juga menerapkan pendekatan tradisional. Nah, kemudian ada RAD. Model RAD hampir sama dengan model waterfall. Bedanya siklus pengembangan yang ditempuh model ini sangat pendek dengan penerapan teknik yang cepat. Dan penekanannya, RAD menekankan pada siklus pengembangan pendek, singkat, dan cepat. Nah, konsepnya ada rapid application development menggunakan metode interaktif berulang dalam pengembangan sistem. Nah, pendekatan proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik internet bertingkat. Nah, kemudian ada prototyping. Sistem kerjanya yaitu upaya untuk mengurangi risiko proyek yang melekat dengan memecah foksi ke dalam segmen yang lebih kecil dan menyediakan lebih banyak kendaraan perubahan selama proses pembangunan. Nah, kemudian penekanannya yaitu penekanan pada pengurangan waktu dan biaya, meningkatkan keterlibatan pengguna. Nah, kemudian ada konsepnya. Nah, konsepnya yaitu mock-up dari sistem yang dibentuk setelah melalui proses berulang-ulang sampai modifikasi prototipe berkembang untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, kemudian pendekatannya yaitu ada pendekatan untuk menangani bagian yang dipilih dari metodologi pengembangan yang lebih besar yang lebih tradisional. Nah, kemudian ada incremental yaitu cara kerjanya sama seperti waterfall, di mana semua fase selesai untuk sebagian kecil dari suatu sistem sebelum melanjutkan ke berikutnya. Nah, kemudian ada waktu kerja yang lebih cepat dan mengurangi resiko kerja karena prosedur yang lebih sederhana. Dan kemudian ada konsep perangkat lunak awal, analisis persyaratan dan desain arsitektur didefinisikan melalui waterfall. Dan kemudian ada pendekatan metodologi pengembangan sistem. Dan kemudian ada spiral, menentukan tujuan alternatif dan kendala dari iterasi, mengevaluasi dari alternatif, mengidentifikasi dan mengatasi risiko, mengembangkan dan memverifikasi kiriman dari iterasi, merencanakan iterasi berikut. Dan kemudian ada penilaian risiko dan meminimalkan risiko proyek. Dan kemudian memulai setiap siklus dengan identifikasi pengaruh kepentingan kondisi menang mereka dan mengakhiri setiap siklus dengan review dan komitmen. Dan kemudian ada pendekatan dari penggabungan keuntungan dari konsep top down dan bottom top up. Nah, yang ketiga ada soal nomor 3 yaitu buatlah contoh aplikasi di sekitarmu. Ada contoh dari aplikasi di mana kamu berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Model apa pengembangan, apa yang dipakai, dan jelas setiap langkah step yang digunakan, kesulitan apa yang kamu rasakan. Nah, di sini saya mengambil aplikasi yaitu Microsoft Word. Microsoft Word merupakan salah satu software Microsoft Office yang paling sering digunakan. Boleh jadi setiap laptop dan perangkat komputer setiap orang pasti memiliki aplikasi ini.
Aplikasi ini diterbitkan pada tahun 1983 dengan berbagai versi. Saat ini Microsoft Word sudah ada versi terbaru, yaitu Microsoft Word 2016. Microsoft Word merupakan aplikasi pengolah kata dan dalam artian semua pekerjaan yang berhubungan dengan pengolah kata dalam kata dapat dilakukan dengan menggunakan Microsoft Word. Contohnya membuat surat dan berbagai macam pengolah data lainnya. Saat ini Microsoft Word juga sudah dikenal anak sekolah tingkat dasar hingga anak kuliah untuk menyelesaikan skripsinya. Kami dalam melakukan Microsoft Word adalah ketika saya tidak mengetahui tools yang banyak belum saya ketahui di Microsoft Word. Nah, kemudian masuk ke aplikasi Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel merupakan aplikasi Microsoft Office yang berfungsi sebagai pengolah data berupa perhitungan angka maupun grafik. Dengan Microsoft Excel, pengguna dapat membuat lembar kerja spreadsheet dengan berbagai fitur kalkulasi akurat dan mudah diaplikasikan. Microsoft Excel dapat membantu pengguna dalam membuat laporan keuangan seperti laporan akuntansi, baik berupa laporan angka maupun grafik. Namun untuk melakukan perhitungan secara otomatis, pengguna harus menggunakan rumus dan logika. Dan Microsoft Excel sebagai program populer memiliki kelebihan dibanding dengan aplikasi jenis antara lain. Pertama, antarmuka pengguna yang user friendly. Yang kedua, ada tersedia fitur untuk membuat grafik data. Dan yang ketiga, adanya fitur pemrograman VBA. Dan yang keempat, ada kemampuan menyimpan data dalam jumlah besar. Dan yang kelima, mudah dioperasikan jika paham rumus dan logika dalam Excel. Nah, kesulitan saya dalam menjalankan Microsoft Excel yaitu ketika saya tidak mengetahui rumus-rumus Excel, terusnya banyak yang belum saya ketahui. Nah, cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Itu semua jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.